Apa motif dari pendirian makam palsu? Yang jelas ini ada inisiator, ada orang di balik layar. Nomor satu, motif ekonomi. Ada motif ekonomi. Penziarah datang, ngisi kotak amal, disetorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video pembongkaran makam Wali Limo. Yang mana posisi di desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi, Jawa Timur. Kemarin pada tanggal 12 Januari 2025. Semua itu dilakukan oleh PWILS, yang mana ditemukan bahwa di dalam makam tersebut ternyata kosong, yang mana tempat tersebut itu awalnya adalah tempat mencetak batu bata. Lantas ada seseorang yang mengatasnamakan ada petunjuk dari gurunya, lantas dibuatlah makam dan banyak penziarah yang datang. Nah, akhirnya dalam pembongkaran tersebut dikawal oleh TNI Polri untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan. Sahabat muslim dimanapun berada, permasalahan makam palsu ini sudah menjadi isu nasional. Bahkan pelaku nasionalnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yaitu termasuk Habib Lutfi bin Yahya yang memalsukan makam KRT Sumodiningrat dan yang lainnya, yang mana hal tersebut sudah diklarifikasi oleh keluarganya bahwasanya makam yang diklaim oleh Habib Lutfi di Semarang tersebut itu adalah yang palsu. Kembali terhadap pembongkaran makam Wali Limo di Ngawi, banyak kami menemukan tentang masalah pemalsuan makam. Di Malang Selatan kami juga menemukan banyak tentang makam-makam palsu. Apa motif dari pendirian makam palsu? Yang jelas ini ada inisiator, ada orang di balik layar. Nomor satu, motif ekonomi. Ada motif ekonomi. Penziarah datang, ngisi kotak amal, disetorkan. Sebagaimana pengakuan sebagian dari muhibin yang setor uang 5 karung dari hasil kotak amal di makam. Ini juga demikian, memungkinkan ada motif ekonomi dari penziarah yang datang. Lain dari hal tersebut, yang kedua itu yang pertama, yang kedua itu ada motif penguasaan lahan bila lahan tersebut itu bukan milik pribadi ataupun juga milik pribadi. Dengan mengklaim di situ ada makam para leluhurnya, akhirnya nanti pemilik lahan tidak berkutik, takut kualat, takut diancam, akhirnya dibiarkan lahan tersebut dikuasai oleh pembuat makam palsu itu. Motif yang ketiga itu ada pembelokan sejarah, indikasinya. Pembelokan sejarah bagaimana? Yang memungkinkan sejarah-sejarah di lingkungan tersebut yang asalnya tokoh utama
di kampung tersebut adalah si A, dibelokkan menjadi si Habib ini, dibelokkan kepada si makam baru ini. Semacam itu. Rata-rata motifnya adalah demikian. Menggarisbawahi dari semua itu, yang bisa kita simpulkan adalah begitu bodohnya kita pribumi Indonesia ini dengan diberikan makam-makam palsu lantas diziarahi dan dipercayai. Begitu bodohnya. Dan juga NU seharusnya tidak diam melihat semua ini. Harusnya memberikan respon tindakan positif agar orang-orang Nahdliyin tidak dibodohi. Karena notabene pengunjung makam yang suka berziarah kubur itu adalah orang-orang Nahdliyin. Ya, tapi harus clear. Kalau wali lima ini siapa aja, gimana sejarahnya. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita semua berusaha menyadarkan orang-orang pribumi dari orang-orang Nahdliyin yang sudah jauh tersesat, diberikan pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai dengan akidah Nahdlatul Ulama NU oleh klan Ba'alwi Habaib di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengantisipasi potensi konflik, berikan komentarmu guys. Lagi-lagi viral, unggahan video di media sosial 5 makam yang dikenal sebagai makam Wali Limo di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, akhirnya dibongkar pada Minggu pagi, 12 Januari 2025. Pembongkaran dilakukan oleh sekelompok warga yang menamakan diri sebagai Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah (PWILS). Makam tersebut dinilai menyesatkan karena dianggap palsu dan tidak memiliki nilai sejarah yang sebenarnya. Entah mengapa lokasi yang dulunya adalah tempat mencetak batu bata, tiba-tiba diklaim oleh seseorang yang katanya atas petunjuk gurunya ada makam keramat di lokasi tersebut. Setelah makam dibangun, akhirnya ada banyak peziarah dari luar daerah yang datang berziarah. Proses pembongkaran makam Wali Limo tersebut dilakukan dengan pengawalan ketat dari aparat TNI Polri untuk mengantisipasi potensi konflik. Berikan komentarmu guys. Jadi 5 makam diduga palsu, tepatnya di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dibongkar. Selama ini makam tersebut dikenal sebagai makam Wali Limo yang menjadi destinasi wisata religi. Dari berbagai sumber, makam tersebut dinamai makam Wali Lima yang terbaring ulama bernama Syekh Maulana Muhammad Al-Misri, Syekh Maulana Said Al-Mukti, Syekh Maulana Said Al-Bagir, Syekh Maulana Al-Alawi, Syekh Maulana Ahmad Muhammad. Nah, namanya yang mirip-mirip Habib Alawi. Makam itu kini dibongkar oleh sekelompok warga. Kemarin ya, Minggu 12 Januari 2025. Ketua Harian PWILS Kabupaten Ngawi, Budi Jalak, menyebut pihaknya menemukan fakta makam-makam
tersebut tidak ada jasad manusia yang terbaring di dalamnya. Berarti kosong. Dia telah melakukan komunikasi, koordinasi sebelumnya.